Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di pelajaran yang kedua. Di buku kita, buku tajwid. Dan barakallahu fikum. Di pelajaran yang kedua tentang kaidah waqaf dan juga ibtida. Nah, pada pelajaran satu kemarin kita sudah membahas apa itu waqaf dan apa itu ibtida. Secara gampangnya waqaf itu adalah berhenti, kemudian ibtida adalah memulai. Ya, waqaf berhenti dari membaca Al-Qur'an, ibtida itu memulai bacaan Al-Qur'an. Nah, sekarang kita masuk di kaidah-kaidahnya. Kaidahnya itu apa saja? Ya, kaidah pokok dalam waqaf dan ibtida di buku kita itu ada 4 ya. Yang pertama adalah tidak memisahkan antara dua kata yang memiliki hubungan baik dari sisi bahasa maupun dari sisi lafadznya. Ya, jadi sisi bahasa Arab tentunya ya, itu tidak boleh memisah antara dua kata yang masih memiliki hubungan. Ya, kemudian secara lafadz juga sama. Ya, secara hukum-hukum bahasa Arabnya. Memang untuk kaidah-kaidah waqaf dan ibtida ini sangat berkaitan erat dengan ilmu bahasa Arab ya. Sehingga bagi kita yang mungkin masih belum paham bahasa Arab, tentunya akan kesulitan dalam memahami ini. Nah, tetapi ini hanya sebagai pengetahuan saja, karena para ulama juga sudah memberikan kepada kita kemudahan ya bagi orang-orang yang belum memahami bahasa Arab, karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, itu sudah dibuatkan ya oleh para ulama tanda-tanda waqaf ya, tanda-tanda waqaf sudah dibuatkan sehingga walaupun kita tidak bisa bahasa Arab ketika sedang membaca Al-Qur'an ya, itu sudah diberi tanda-tanda bahasa tanda-tanda waqaf sehingga kita bisa berhenti ya ataupun juga memulai bacaan ya tanpa bisa ya atau bisa terhindar dari keadaan-keadaan yang bisa merusak dari makna Al-Qur'an tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tidak memisah antara dua kata yang masih memiliki hubungan baik dari sisi bahasa dan lafadz. Di antaranya adalah seperti ya, antara fiil dengan fa'ilnya. Antara kata kerja dengan pelakunya tidak boleh diputus ya, tidak boleh dipisahkan. Kemudian juga antara mubtada dengan khabarnya juga tidak boleh di waqaf di mubtada ya saja, maka tidak boleh harus waqaf di khabarnya. Nah, kemudian juga sifat dengan yang disifatinya atau naat dan man'utnya, kemudian ada isim inna dan juga isim kana ya dengan khabarnya masing-masing ya. Nah, kemudian juga dengan fiil syarat dengan jawabannya. Kemudian ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua adalah waqaf pada akhir ayat adalah sunnah ya secara mutlak ya. Karena apa? Karena sudah sempurna ya dan sudah mencukupi, sudah sempurna secara lafadz maupun dari segi bahasanya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada wakaf yang wajib ataupun yang haram kecuali yang merusak makna saja. Jadi tidak ada wakaf yang wajib pada dasarnya, tidak ada ya. Yang haram juga tidak ada kecuali pada tempat-tempat yang itu bisa merusak makna ya dari bacaan Al-Qur'an tersebut ya. Sehingga tidak boleh, nanti ada tandanya sendiri, ada tanda-tanda wakaf ya, namanya wakaf qabih nanti ya. Yang kita tidak boleh berhenti di situ ya. Sengaja berhenti di situ karena apa? Karena bisa merusak makna. Nah,
Kemudian yang keempat adalah ibtida tidak boleh kecuali pada kalimat yang terpisah yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Tidak atau memulai itu pada kalimat eh, yang sudah sempurna. Ya, yang tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Nah, saya tidak akan membahas ini secara panjang lebar karena ini berkaitan erat dengan bahasa Arab ya. Nah, di pelajaran 2 ini insya Allah nanti kita akan lebih kita pahami pada bab-bab selanjutnya. Nah, sehingga kita langsung saja ke bab di pelajaran yang ketiga tentang pembagian wakaf, tentang macam-macam wakaf. Nah, wakaf itu ada 3. Nah, di buku kita ada 3 ya. Yang pertama adalah wakaf ikhtiyari, yaitu wakaf ya karena pilihan sendiri. Nah, ini yang kita akan bahas nanti tentang macam-macam wakaf ikhtiyari. Nah, dan yang kedua adalah wakaf intirori. Intirori adalah wakaf karena keadaan darurat. Karena keadaan darurat. Jadi kita berhenti membaca Al-Quran ya karena darurat. Ya, misalnya kita sedang baca Quran tiba-tiba ingin batuk atau ingin bersin ya atau ingin buang hajat, maka kita bisa wakaf ya di tempat mana saja. Nah, ini disebut dengan wakaf intirori. Nah, kemudian yang ketiga adalah wakaf ikhtibari, yaitu wakaf dalam rangka ujian ya dalam pelajaran atau ujian dalam tes misalnya. Nah, baik. Sekarang kita masuk di wakaf ikhtiar yang akan kita rinci satu persatu tentang macam-macamnya. Nah, macam-macam wakaf ikhtiari ya, wakaf ya karena pilihan sendiri, pilihan pembacanya ya bukan karena suatu sebab ya. Nah, wakaf ikhtiari dibagi menjadi ada wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan dan wakaf qobi ya. Ada 3 yang boleh yaitu wakaf tam, kafi dan hasan. Ini boleh wakaf di sini. Dan yang tidak boleh adalah wakaf qobi ya. Nah, yang kita akan bahas adalah uh, 4 jenis 4 jenis wakaf ini. Ya wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan dan wakaf qobi. Nah, baik. Pertama adalah wakaf tam. Wakaf tam atau wakaf sempurna. Menurut bahasa tam artinya sempurna, sedangkan menurut istilah adalah wakaf ya, berhenti pada kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya ya. Dengan kalimat sebelumnya baik ya berkaitan dengan lafadz maupun maknanya. Jadi wakaf pada kata yang sudah sempurna maknanya ya dan tidak berkaitan dengan setelahnya. Jadi kalimatnya sudah sempurna begitu, tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya baik secara lafadz maupun secara makna. Nah, ini wakaf tah. Contohnya wakaf pada akhir ayat ya di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Nah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, berhenti di kata muflihun. Dinamakan wakaf tam karena kalimat itu merupakan kalimat penutup dari segi lafadz karena berada di akhir ayat. Nah, kalimat penutup dari segi maknanya karena ayat 1 sampai 5 Allah menjelaskan orang-orang mukmin, kemudian pada ayat yang ke-6 dan seterusnya Allah mengalihkan penjelasan terhadap orang-orang kafir. Ya, sehingga wakaf ini contoh wakaf tam. Ya, berhenti pada akhir ayat. Taib. Contoh di buku kalian juga sama ya. Ulaika humul muflihun. Nah, kemudian selanjutnya adalah wakaf kafi. Nah, wakaf kafi artinya cukup ya. Sedangkan menurut istilah adalah berhenti pada kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya dan kalimat sebelumnya. Dari segi lafadz, tidak dari segi maknanya. Ya. Jadi kalau dari segi lafadz itu masih ada tidak ada kaitannya.
Tapi kalau dari segi makna itu masih berkaitan. Nah, ini memang agak sedikit jelimet ya. Tapi ya begitu. Di buku kalian diperhatikan itu di wakaf yang kedua itu wakaf tam, wakaf kafi, wakaf cukup adalah pada kata yang sempurna lafadznya, bukan dari maknanya. Jadi lafadznya sudah sempurna. Dari segi tata bahasa Arabnya sudah sempurna, hukum-hukumnya sudah sempurna. Tapi kalau maknanya masih ada kaitannya dengan ayat selanjutnya itu masih ada kaitannya. Ini namanya wakaf gafi ya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah nanti akan kita buatkan rangkuman ya agar lebih mudah dipahami. Nah, wakaf pada kalimat yungfikun. Ya, dinamakan wakaf kaf karena kalimat itu merupakan kalimat penutup dari segi lafadz. Karena pada di akhir ayat bukan kalimat penutup dari segi makna. Karena pada lafadz ulaika masih merujuk pada kalimat lil muttaqin. Nah, jadi masih ada kaitannya dengan ayat setelahnya. Ini namanya waqaf kafi, yaitu waqaf pada kata yang sempurna lafadznya, tapi maknanya masih ada kaitannya dengan kata selanjutnya. Nah, ini waqaf kafi. Kemudian selanjutnya adalah waqaf hasan. Waqaf hasan, hasan artinya baik atau bagus. Sedang menurut istilah adalah waqaf atau berhenti pada kalimat yang masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya dan kalimat sebelumnya. Dari segi lafadz, dengan syarat kalimat tersebut adalah kalimat yang sempurna. Jadi wakaf hasan itu wakaf ya pada kata ya, wakaf pada kata yang sempurna dalam zatnya dan berkaitan dengan selahnya secara lafadz maupun makna. Ya, jadi zatnya itu sudah sempurna, tetapi secara lafadz dan makna itu masih ada kaitannya dengan ayat selanjutnya. Nah, atau sebelumnya masih ada kaitannya. Nah, contohnya adalah wakaf pada surah Al-Baqarah di ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Dikata mir rabbihim. Dinamakan wakaf hasan karena kalimat itu merupakan kalimat yang sempurna tetapi masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya. Nah, ini wakaf hasan ya. Tandanya itu nanti adalah tanda sili. Insya Allah nanti ada tanda tanya sendiri sehingga kita bisa lebih jelas lagi. Nah, ini wakaf hasan. Kemudian yang keempat adalah wakaf kobi. Wakaf kobi secara bahasa artinya buruk ya. Sedangkan menurut istilah adalah waqaf atau berhenti pada kalimat yang belum sempurna. Ya, di mana kalimat itu masih ada kaitannya dengan kalimat sesudahnya dan kalimat sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Ya, ini waqaf qobi ya. Jadi waqaf pada kata yang belum sempurna dari segi lafaz maupun maknanya. Ya, dan juga masih ada kaitannya dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Nah, contoh berhenti pada ulaika atau ala huda ya. Nah, atau di coba kalian contoh di ayat Al-Fatihah surah Al-Fatihah ya misalnya alhamdulillah alamin berhenti di kata alhamdu. Nah, alhamdu saja berhenti alham. Nah, maka ini namanya waqaf qobi karena belum sempurna dari segi makna ataupun dari segi lafadznya. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara macam-macam waqaf ikhtiyari ya. Nah, yang dibagi menjadi 4. Nah, barakallahu fikum. Baik. Untuk lebih jelas ya kita sini ada tambahan tentang tanda-tanda wakaf tam dan juga ibtidah tam. Nah, wakaf yang sempurna juga ibtidah yang sempurna. Nah, setiap kalimat ya yang diawali dengan kata tanya, pasti di situ adalah wakaf. Kalau berhenti di situ kata tanya ya, hal atau yang terusnya, maka itu adalah wakaf yang sempurna. Kemudian juga pada akhir kisah atau awal kisah yang baru. Ya, kemudian juga dimulai dengan ya nida, ya ladina amanu, maka itu adalah ibtidah yang tam, ya. Kemudian juga dimulai dengan fi'il amr, ya. Kemudian yang kelima dimulai dengan kata syarat, yang keenam
pada penghujung akhir ucapan pada sebuah dialog. Ya. Kemudian ada dua kaidah penting ya, bahwasanya berhenti pada akhir ayat hukumnya sunnah secara mutlak. Berhenti pada akhir ayat hukumnya sunnah secara mutlak. Hukumnya adalah wakaf tadi apa? Nah, wakaf yang tam, ya, wakaf yang sudah sempurna, ya. Kemudian tidak ada wakaf yang hukumnya wajib ataupun yang haram secara syar'i di dalam Al-Quran kecuali yang dapat merusak makna. Tadi sudah ya di kaidahnya. Nah, barakallahu fikum. Ada catatan penting di sini, tidak boleh berhenti pada satu ya, fiil tanpa menyertakan fa'ilnya. Nah, kemudian fiil tanpa menyertakan maf'ulnya atau objeknya. Kemudian huruf jar tanpa menyertakan isim majrurnya. Kemudian isim mudhof tanpa menyertakan mudhof nilainya. Ya, tidak boleh berhenti pada mubtada tanpa menyertakan khabarnya. Ya, mausuf tanpa sifatnya. Ya, ma'tuf alaih tanpa ma'tufnya. Nah, kemudian termasuk tidak boleh berhenti pada sahibul hal tanpa menyebutkan halnya. Nah, kemudian ya tidak boleh berhenti pada a'dad tanpa menyebutkan maududnya. Ya. Nah, barakallahu fikum ini membutuhkan tentunya pengetahuan tentang bahasa Arab, tata bahasa Arab ya. Dari barakallahu fikum. Nah, nah, kemudian yang sepuluh adalah mu'akkad tanpa menyebutkan taukidnya. Nah, karena kita tidak paham bahasa Arab, ya kurang paham bahasa Arab, maka para ulama sudah memberikan kepada kita tanda-tanda wakaf, ya, tanda-tanda berhenti, ya. Misalnya yang pertama di sini adalah ada huruf mim, ya, namanya wakaf lazim. Ini adalah wajib berhenti di sini, mesti berhenti, hukumnya wajib berhenti, wajib wakaf. Ya, kemudian yang kedua adalah tanda al-waqfu aula, ya, tanda kili. Ini berhenti lebih utama. Berhenti lebih utama. Kemudian yang ketiga adalah waqaf mu'anaqah. Ada tanda titik tiga ya. Maka boleh berhenti di salah satu tanda tersebut. Namun tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi berhenti salah satu saja. Kalau sudah ya lanjutkan. Nah, kemudian yang keempat adalah huruf jim. Namanya waqaf jais. Boleh berhenti, boleh juga wasol atau terus disambung. Nah, kemudian yang ke ini sili namanya adalah al-waslul aula, ya, disambung lebih utama. Nah, kemudian ini tanda lam, ya, tanda la dan hamzah namanya ada adamul waqaf, artinya dilarang berhenti. Nah, inilah yang disebut dengan waqaf qabih ya. Dan yang lain ini adalah tanda ruku ya, tanda akhir surat. Baik. Nah, ini waqaf lazim. Ini adalah waqaf tam ya. Ini namanya waqaf mu'anaqah. Waqaf jais ini adalah namanya waqaf yang waqaf yang kedua tadi. Ya, setelah waqaf yang kafi ya. Ini waqaf tam. Nah, ini waqaf kafi dan yang sili adalah waqaf yang hasan. Nah, dan ini adalah yang tandanya lam dan hamzah, lam alif. Ini adalah waqaf ya, waqaf qobi. Barakallahu fikum, ini dari tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi baiknya kalau kita sedang membaca Al-Quran, maka mengikuti, ya, berhentinya mengikuti tanda-tanda ini. Ya, kalau misalnya dalam Al-Quran, dalam satu ayat ya, panjang dan juga tidak ada tanda-tanda seperti ini, maka ya kita bisa mengambil wakaf yang bagian yang wakaf dengan cara mengambil pilihan sendiri atau bisa dengan kita mendengar ya murotal-murotal yang sudah muktabar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya ini ada ya sama ini ya. Nah, ini ada tambahan sakta dan qad, tapi nanti insyaallah di belakang. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya. Ini contoh di Al-Qur'an ya. Nah, kurang jelas ya, kurang besar. Nah, nanti insyaallah ada ya. Dan itu insyaallah di Al-Quran atau bisa cari sendiri tanda-tanda dari wakaf tersebut. Nah,
Insyaallah kalian semua sudah tahu. Baik, barakallahu fikum, sampai di sini dulu di pelajaran kita kali ini. Nah, tentang wakaf dan ibtida, kaidah-kaidahnya, macam-macamnya dan juga tanda-tandanya. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Baik, nanti jika kurang paham bisa ditanyakan. Nah, sampai di sini dulu. Alhamdulillah alamin. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.